sudah saatnya pensiun, 60 kan pensiun ya. Saya pensiun di umur 62. Nah itu ada kegamangan gitu dalam hati. Karena kalau udah pensiun kan nggak punya gaji lagi ya. Kalau kita mau pensiun itu kelompok ini ngadain perpisahan, kelompok itu ngadain perpisahan gitu kan ya. Nah anehnya di setiap perpisahan itu ada kata-kata yang mengatakan enjoy every season of life. Nikmati setiap musim daripada kehidupan. Jadi ketika hal itu terngiang terus ya di kelompok ini, nasihat mereka enjoy every season of life. Di kelompok itu begitu juga. Lama-lama saya dalam hati, Tuhan, apakah ini kata-kata dari Tuhan? Karena setiap event itu muncul lagi gitu ya. Nah, ketika itu saya renungkan, saya amini, oke Tuhan, saya harus enjoy. Walaupun sekarang saya secara bulanan tidak punya gaji, kemudian nggak ketemu lagi dengan kalau guru ya itu kan GR ya, merasa dibutuhkan gitu. Karena kan si anak itu, saya kebetulan mengajar bahasa Inggris, Mem ini bagaimana, Bu ini bagaimana gitu kan. Jadi merasa diri itu dibutuhkan untuk memberikan penjelasan gitu. Nah sekarang udah nggak ada lagi ya. Jadi ada perasaan saya sudah tidak dibutuhkan, saya hidup sudah tidak berguna ya, tinggal nunggu pulang aja gitu. Tetapi setiap kali ada perasaan-perasaan yang down itu ya, itu kata-kata tadi itu betul-betul merupakan hadiah terindah buat saya pribadi. Enjoy, nikmati setiap sesi, setiap musim kehidupan. Ada musim ketika kita bekerja keras membesarkan anak, ada musim ketika saya harus mempersiapkan segala sesuatu untuk mengajar. Sekarang musimnya saya istirahat. Tapi masa istirahat terus, masa tidur terus? Yang luar biasa adalah ketika saya mengamini kata-kata itu, oke Tuhan, saya mau enjoy masa sekarang. Ya, itu tiba-tiba teman-teman tuh berdatangan, ada yang ngajakin, ayo kita berkebun, bikin hidroponik. Ayo kita bikin ekoenzim, meningkat lagi, bikin klasik enzim, bikin cuka apel, bikin biowash, ya. Jadi hidup itu tidak nganggur gitu, ada aja yang dikerjakan. Dan saya bisa, kamu kakinya sakit ya pegel-pegel, saya punya ekoenzim. So, random nih setengah gelas ya, ekoenzim sama air panas, panasnya sekuat kita, direndam sampai airnya dingin. Wah, begitu keluar dari ember, hilang tuh pegel-pegel. Kalau seumuran kita kan suka banyak pegel kaki kan? Nah itu saya bagikan, jadi berkat toh. Ya, nah begitu juga di kegiatan, ya itu bermunculan, ada yang ngajakin, ayo pingpong. Wah sekarang saya punya kelompok pingpong yang luar biasa, ya. Tiap Selasa dan Jumat kita pingpong, itu semua bawa makanan, ini ramai gitu ya. Nah kemudian yang luar biasa lagi, sebulan terakhir ini temen ngajakin line dance, lagi hit nih ya. Tadinya saya, aduh udah umur segini harus joget-joget gimana ya? Ternyata di sana itu ada yang berumur 79, ada yang umur 81. Saya terbilang muda segini di sana. Awalnya begitu main sekali satu lagu, aduh pegel, duduk dulu ya. Tapi setelah rutin seminggu sekali, jadi kuat nih kaki. Bukankah itu berkah ketika saya berkata kepada Tuhan, oke Tuhan, I will enjoy every season in life. Ya, mari kita gunakan waktu yang masih Tuhan berikan untuk menikmati. Ya, karena dengan menikmati hati kita senang, dan kalau hati kita gembira, kita akan sehat. Itulah kado terindah yang saya rasakan.
ini singkat, ya. Dan seperti tadi dibicarakan sama Elizabeth, bahwa banyak fase dalam hidup kita bekerja. Saya 40 tahun bekerja sebagai tour guide khusus untuk tamu Belanda. Setelah pandemi berakhir, Tuhan memberi saya kesempatan untuk jalan lagi tahun ini dan tahun lalu juga. Nah, saya merasa diri saya sehat ya, pegel-pegel biasa. Di gereja saya bisa, kalau kita mengukur tensi, gula darah, asam urat, dan gula gratis. Jadi kalau pas lagi ke gereja mesti. Dan semuanya normal-normal saja. Dan 18 Agustus saya mendapat tamu 20 orang. Kita mau 2 malam di Bandung, kita mau ke Malabar. Malabar perkebunan teh ya, bagus. Nah, tetapi di jalan tol menuju sana kita mampir dulu ke Ereveld, Taman Makam Pahlawan Belanda. Bagus sekali, terurus. Ke sana semua sudah bikin foto, terus pergi ke toilet sebelum masuk bus. Di sana toiletnya bagus. Tapi mereka masuk bus, saya harus ngecek toilet. Namanya orang tua ya, banyak ketinggalan dari kacamata di toilet itu sampai tas besar. Heran ya, pergi ke toilet kok buka kacamata, heran saya. Nah, terus dan lain-lain itu. Saya lihat semuanya beres. Oh, tidak ada. Terus tahu di dalam toilet itu pintu tertutup, hawa tetap masuk, saya tidak bisa bernapas. Tidak ada tanda, Ibu. Saya kasih tahu, hidup itu singkat, jadi harus siap setiap waktu. Hitungan detik, saya susah bernafas. Saya pikir ini apa ya? Kita juga diajar kalau tamu mengalami stroke atau apa, bagaimana menanganinya ya, di bus atau di kereta api. Terus saya mulai mengeluarkan napas. Mau tarik lagi, tidak bisa. Mulai keringat dingin saya. Dan yang terakhir kita juga diajar batuk yang besar 3 kali. Tetap nggak bisa. Saya terus berdiri lihat muka saya di toilet. Ini bibir udah biru tua. Tapi nggak masuk dalam hitungan saya bahwa itu serangan jantung. Tidak ada. Ini kenapa ya? Orangnya kenal di dia. Nah, terus saya keluar, lari keluar, untung. Dalam keadaan gitu kita harus tetap aktif ya. Kalau lunglai jatuh, nah itu bahayanya. Saya lari, terus ada mang-mang yang lagi Makam Pahlawan Belanda ya, jadi terurus. Salib-salibnya itu dilap tiap hari, lap basah, lap kering. Pak, tolong Pak, saya kok merasa nggak enak nih badannya, bagaimana? Terus yang satu bilang, aret seteru. Temennya bilang, enggak, tadi nggak coblak white, dia nggak kena stroke. Terus saya didudukin, mereka ke bus, saya ambil yang magang itu. Kamu sekarang tugas kamu. Tante, saya belum pernah, saya nggak tahu gimana, punya Tuhan, biar Tuhan berkarya. Ini keadaan darurat. Nah, terus saya tetap nggak bisa nafas. Jadi nafasnya nggak ditarik, nafasnya dikeluarin. Itu saya bilang Tuhan. Nah, pada saat itu ya mau kasih tahu, punya uang berapa aja di ATM tidak menolong. Sedangkan seumur hidup kita bekerja menabung yang namanya lembaran uang, katanya tidak membahagiakan tapi penting, tidak bisa menolong. Saya berteriak sama Tuhan, tolong. Terus abis itu manajernya datang, oh ibu kenapa? Kita bawa ke rumah sakit. Rumah sakit mana? Dia maunya ke Hasan Sadikin, tapi saya bilang enggak, Advent aja. Saya berdoa sama Tuhan, tolong harus ke rumah sakit mana. Sampai di sana langsung ditolong, kasih masuk alat itu, dipindahkan ke berangkar. Dan barangkali ada serangan-serangan kecil, saya enggak tahu. Tapi saya terus ngomong sama bapak itu, ya harus tolong Pak, ini kalau ada apa-apa sama saya, ATM saya ini ada 2 nomornya ini. Kalau ada anak datang, saya titip pesan. Dalam hati saya, aduh, iya guys, waktu nanya. Jadi sebelum nggak sempat ngomongnya, saya sudah bikin takut ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Cuman share, membagi, hal-hal gitu bisa terjadi.
Nah sudah habis itu mereka pasang lagi alat pakai monitor di atas ya, kayak kita sekalian di film-film gitu, yang set gitu. Nah terus barangkali datang serangan lagi, saya hilang. Dan itu si alatnya itu, monitornya itu, jalannya itu berhenti lama. Ada cucu di dalam ruangan itu, dia melihat, Oma, dia teriak, terus bantuan cepat datang karena ya di ruangan IGD atau UGD itu mereka semua sudah standby. Nah, waktu datang saya sempat merasa kepala saya mulai ke kanan, terus ada suara mereka teriak di dua kuping. Sadar, bangun, buka mata. Ibu sadar, bangun, buka mata. Tetapi ini ada, saya nggak tahu ya, apakah itu mimpi atau perasaan saya nggak bisa terangkan. Pada saat saya dengar suara-suara itu, kok saya ada di bukit. Kalau bukit-bukit yang di film itu kan pasti di bawahnya air ya, entah danau atau laut. Dan saya melihat airnya, saya nggak bisa berenang. Saya melihat airnya kok bukan berwarna hijau atau biru ya, tapi warnanya susu. Dan saya merasa, aduh capek dari tadi nggak bisa nafas. Dalam mimpi atau delirium atau apa saja, saya masuk dalam air itu. Enak sekali rasanya. Terus pikiran saya, enak ya berenang di sini. Aku nggak usah lagi kembali ke sana. Terus suara dari dokter itu berubah karena dia udah melihat selama itu alat itu tidak bergerak. Ibu Sonya kembali, jangan jalan terus. Ibu ditunggu di sini. Nah terus berkata, oh iya, saya harus kerja. Saya pakai seragam dan saya keluar dari air itu. Dan terus akhirnya jadi itu barangkali satu di antara 500 kasus ya. Sampai juga dipakai CPR, alat yang kita suka lihat dengan tenaga listrik 250 volt. Itu ditaruh di saya ke 5 atau 6 kali. Dan puji Tuhan, saya beragama Kristen, yang lainnya saya tidak tahu, tetapi ada Tuhan, masih diberi kesempatan kedua. Dan saya melihat hidup ini dengan mata yang lain, bersyukur dan juga bertanya, apa maksudnya? Karena umur udah tua juga ya, tahun ini 73. Jadi itulah yang mau saya share. Dalam keadaan apapun juga waspada, bangun tidur berdoa, entah dalam cara apa, bersyukur dan minta dipimpin. Ya itu, jangan takut kalau hal itu terjadi. Kalau memang sudah waktunya, ya mau bikin usaha apa saja tidak bisa. Saya ceritakan sama Tintin dan dia mengajak saya untuk share. Terima kasih. Terima kasih banyak.